Ya, eh, baiklah saya mulai. Untuk kelas ini kita akan mulai membahas tentang perkuliahan strategi kemitraan dalam pengembangan PAUD. Jadi seperti biasa saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada semua yang dapat berhadir. Kemudian saya juga mengapresiasi usaha semua peserta, terutama yang hari ini mau presentasi. Semoga perkuliahan kita dapat berjalan dengan lancar. Kemudian saya di awal-awal kegiatan ini akan menyampaikan tujuan perkuliahan dengan tema faktor penghambat pengembangan kemitraan dalam pendidikan PAUD dan strategi pelaksanaan kemitraan pendidikan PAUD. Dengan demikian tujuan perkuliahan kita adalah satu, mahasiswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pengembangan kemitraan dalam pendidikan anak usia dini dan strategi pelaksanaan kemitraan. Agar perkuliahan kita dapat bernilai ya, di sisi Tuhan Yang Maha Esa, maka kita berdoa untuk mengawali kegiatan ini berdasarkan keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai Bismillah. Berdoa selesai. Dengan selesainya doa itu, maka saya persilahkan kepada moderator yang diberikan tugas untuk melanjutkan kegiatan diskusi kita kepada Saudara Ayu Kristi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Suhaimi untuk kesempatannya. Kita akan memulai presentasi kita pada siang hari ini yang akan mempresentasikan hasil pekerjaannya, yaitu yang pertama dari Mbak Reni Anggraini dan dilanjutkan dengan Mbak Asmah ya. Jadi kita hari ini sistemnya panel, setelah Mbak Reni presentasi langsung dilanjutkan oleh Mbak Asmah. Masing-masing yang mempresentasikan diberikan waktu maksimal 15 menit. Jadi mohon untuk bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, kita akan memulai presentasi kita yang pertama. Saya serahkan kepada Mbak Reni untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih Mbak Ayu selaku moderator telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan. Pertama-tama saya ucapkan selamat siang kepada Bapak Dr. Suhaimi SPD MPD dan juga kepada rekan-rekan mahasiswa dari Pasca Sarjana Prodi Magister PAUD Universitas Lambung Mangkurat tahun 2021. Nah, perkenankan saya pada hari ini untuk menyajikan materi yaitu tentang faktor-faktor yang menghambat dalam kemitraan PAUD dalam satuan pendidikan anak usia dini. Next, Mbak. Yang pertama, kemitraan di satuan PAUD itu punya 3 landasan atau 3 pusat dari pendidikan. Nah, ini biasanya dikenal dengan pusat pendidikan atau trisentra pendidikan. Yang pertama di sini ada sekolah, ada masyarakat, ada keluarga. Yang mana di keluarga di sini adalah orang tua, khususnya adalah orang tua. Nah, di dalam ketiga pusat pendidikan ini ada manajemen yang berbasis sekolah yang mengikat antara sekolah, masyarakat, dan juga orang tua, baik itu dari segi guru, komunitas, dan juga peserta didik. Nah, sekolah yang menjadi sentra itu adalah lingkungan sekitar yang dijadikan sumber-sumber belajar. Jadi, belajar itu tidak harus hanya di dalam sekolah dan tidak harus hanya dilakukan oleh guru.
di kemitraan itu sendiri yang melatar belakangi kenapa kita memerlukan kemitraan itu, karena di pendidikan PAUD non formal, termasuk itu TK yang sebagai informalnya, itu diperlukan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini atau BAN PAUD PNF menetapkan 8 standar. Nah, salah satu untuk mewujudkan standar-standar tercapainya sekolah itu bermutu atau tidak adalah dengan adanya kemitraan. Apa hubungannya kemitraan dengan mutu sekolah? Banyak ya hubungannya, karena untuk memaksimalkan hasil belajar anak dan pemahaman anak sebagai pemenuhan kebutuhan belajar untuk anak itu sendiri. Contohnya misalnya sekolah membutuhkan pengukuran untuk tumbuh kembang anak, maka guru, tidak semua guru itu mengerti bagaimana cara mengukur yang baik dan benar untuk anak. Jadi, guru atau sekolah bermitra dengan masyarakat atau komunitas, yaitu seperti puskesmas atau dinas pendidikan sebagai mitranya dalam memberikan pelayanan kepada anak usia dini yang sesuai dengan standar dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kemudian di sini ada Komer dan Haynes yang mengatakan bahwa anak-anak itu belajar dengan lebih baik jika lingkungan sekelilingnya mendukung, yaitu orang tua, guru, dan anggota keluarga lainnya, serta kalangan masyarakat sekitar membantu anak tersebut untuk terus-menerus belajar. Nah, dari situ, dengan adanya bantuan lingkungan, anak-anak akan belajar dengan lebih baik. Seperti itu. Next, Mbak. Nah, ketika adanya kemitraan, tidak selalu kemitraan itu berjalan dengan lancar. Nah, maka akan muncul beberapa masalah dalam kemitraan. Kenapa muncul? Misalnya, pendidik ataupun orang tua itu tidak memiliki waktu untuk dapat bertemu, untuk dapat saling konsultasi karena kesibukan orang tua ataupun kesibukan dari pendidik itu sendiri. Sehingga mitra antara guru atau pendidik dengan orang tua itu bermasalah. Kemudian adanya bias pembagian peran antara orang tua dan guru. Jadi di sini orang tua merasa kalau peran guru itu mendidik anaknya. Sementara guru mungkin merasa perilaku anak itu harusnya diajarkan oleh orang tua, padahal tidak seperti itu. Karena tidak samanya persepsi dalam mendidik anak atau berperan untuk menyelesaikan tugas perkembangan anak, sehingga ada peran-peran yang salah guna. Guru nanti dia malah jadi pengasuh, seperti itu. Nah, jadi salah perannya seperti itu. Seharusnya yang mengasuh anak itu adalah orang tua. Berbeda di sekolah. Kemudian ada beberapa pandangan yang menyatakan bahwa sekolah itu anaknya harus pandai dari sisi akademik. Nah, padahal di PAUD bukan akademik anak yang utama, tetapi proses anak belajar. Kemudian ada juga yang berpandangan bahwa keluarga itu harusnya mengurusi masalah moral dan perkembangan emosional anak. Jadi, ibaratnya guru tidak mengajarkan masalah moral dan perkembangan emosional. Itu salah ya, karena ada perbedaan pandangan ini sehingga muncul banyak masalah dalam perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini. Yang terakhir, guru itu hanya bekerja dan tidak tahu banyak tentang lingkungan sekitar sekolah. Ada guru yang hanya tahu mengajar sesuai RPPH atau hanya mengajar saja. Yang penting dia sudah mengajar seperti itu. Dia tidak peduli mau anaknya di dalam lingkungan itu tidak bersih, mau anaknya tidak sopan, atau mau anaknya tidak tahu aturan dalam berjalan, berlalu lintas, seperti itu lewat teman-temannya, bersosialisasi, itu adalah awal mula dari munculnya sebuah masalah dalam kemitraan. Next, Mbak. Sementara Kate dan Girling
menerapkan ada 3 model dalam kemitraan. Yang pertama itu adalah model profesional. Nah, model profesional ini adalah model yang mengandalkan pada layanan pegawai sekolah dan para pakar, sehingga hubungan yang terjalin dengan pihak orang tua atau masyarakat umumnya satu arah. Jadi model profesional ini misalnya yang menangani anak di depan gerbang itu diserahkan kepada satpam seperti itu, sehingga anak tertib masuk ke kelas juga seperti itu, diawasi oleh satpam misalnya diantarkan sampai di depan kelas. Kemudian di dalam kelas ada guru kelas dan guru pendamping, sehingga apa yang anak butuhkan akan dilayani oleh guru pendamping. Apa yang akan dipelajari anak juga akan dilayani oleh guru kelas, seperti itu. Ini adalah model dengan profesional. Kemudian yang kedua ada model advokasi. Terkesan lebih mendudukan dirinya sebagai usaha oposisi terhadap kebijakan pendidikan yang pada umumnya dan sekolah pada khususnya. Jadi di sini advokasi itu sekolah menjalankan model kemitraannya hanya dari pihak sekolah saja seperti itu, secara umum saja, secara undang-undang saja. Jadi tidak ada kombinasi-kombinasi yang membuat sekolah tersebut lebih berkembang seperti itu. Kemudian yang terakhir atau model yang paling baik adalah model dari kemitraan. Nah, kemitraan itu mengandung pembagian tanggung jawab dan inisiatif antara 3 sentra tadi, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat yang ditunjukkan pada pencapaian target kependidikan tertentu. Nah, jadi untuk model dalam kerjasama sekolah dan orang tua serta berbagai pihak itu yang terbaiknya adalah model dari kemitraan. Next, Mbak. Di sini ada faktor-faktor yang menghambat kemitraan dalam satuan pendidikan PAUD. Nah, ada 3 ya. Yang pertama itu dari guru atau pendidik. Nah, ini lebih ke sekolahnya. Yang pertama, hambatan tak kalah melintang berasal dari masyarakat. Yang pertama di sini, guru terbiasa melakukan pekerjaannya tanpa bantuan orang tua. Bisa di next, Mbak. Ini tertukar. Nah, yang ini ya, mohon maaf tertukar judulnya. Yang kedua, guru merasa sudah cukup saja untuk mengajari siswanya. Jadi dia tidak ingin lagi berhubungan lagi dengan orang tua. Seperti itu, dia hanya tahu hubungannya dengan anak saja. Jadi dia malas berkontak dengan orang tua. Yang ketiga, guru itu mengancam kalau ada orang tua, bukan guru yang mengancam ya, kehadiran orang tua itu mengancam keberadaan guru. Jadi kalau ada orang tua, gurunya takut malah mengajar. Gurunya takut terintimidasi oleh orang tua karena banyaknya emosi yang diluapkan oleh orang tua. Emosi itu biasanya ada yang penasaran, ada yang cerewet, ada yang mengatur guru. Jadi guru itu merasa ruang geraknya dalam mengajar itu tidak bebas seperti itu. Yang keempat, jam kerja guru tidak dimasukkan dalam unsur kegiatan kemitraan bersama orang tua. Nah, di sekolah, ya kalau sekolahnya swasta yang bagus ya, beberapa sekolah misalnya seperti pos PAUD dan lainnya yang pendanaannya minim, guru itu bekerja hanya sesuai jam kerjanya. Di luar jam kerja dia akan cepat pulang seperti itu, sehingga tidak ada waktu untuk mengatur kemitraan. Itu problem dari guru tadi. Kemudian yang kelima, guru merasa kalau pendidikan itu sudah dijelaskan oleh pemerintah, ada petugas dari pemerintah, sehingga guru nggak perlu lagi menyadarkan orang tua bahwa pendidikan anaknya itu penting loh. Ini tuh sehat, ini baik untuk anak, seperti itu. Yang keenam, guru itu cepat menyadari perubahan yang dialami oleh anaknya, tetapi orang tua kadang tidak sensitif seperti itu. Kemudian yang terakhir, beberapa guru tidak tanggap tentang kenyataan orang tua yang paham mengenai pekerjaan namun belum tentu paham tentang pendidikan. Bisa kembali ke slide yang berikut, yang sebelumnya, Mbak, yaitu masyarakat. Kalau masyarakat, dia hanya punya 3, yaitu
kurangnya pengetahuan tentang kebijakan dan prosedur program kemasyarakatan. Yang kedua, kurang aspiratif dari pimpinan sekolah dalam mewakili pandangan masyarakat, sehingga di sini pimpinan sekolah itu tidak memberikan ruang yang baik untuk guru ataupun orang tua dalam bermitra. Yang terakhir, sumber daya keuangan yang kurang atau minim. Nah, karena segala hal yang dilakukan di sekolah itu sebenarnya memerlukan keuangan atau finansial. Kemudian next Mbak, itu ada faktor penghambat dari yang lainnya. Yang pertama ada lemahnya sumber daya sekolah, terutama di sumber daya manusia dan anggaran. Kenapa ini jadi penghambat? Tidak semua guru PAUD itu lulusan S1 PAUD. Ada yang hanya lulusan SMA, sehingga dia bingung bagaimana mengelola anggaran, bagaimana memanajemen anggaran. Kemudian ada kebijakan pemerintah terkait anggaran seperti BOP dan lain sebagainya yang juga perlu dipelajari lebih lanjut lagi oleh guru agar bisa memperbaiki sistem kemitraan dengan lembaga masyarakat ataupun dengan keluarga. Yang kedua, kebijakan strategi pembangunan pendidikan yang bersifat input on oriented. Nah, jadi kebijakan ini cenderung diatur oleh birokrasi di tingkat pusat sehingga mutunya kurang inovatif dan lemah dalam pemberdayaan kemitraan karena kami nggak berani kalau seperti ini, belum ada instruksi dari yayasan pusat seperti itu, belum ada instruksi dari dinas pendidikan, kami nggak berani, sehingga kurang strategi dalam pembangunan pendidikannya. Yang ketiga ada pola manajemen lama dalam artian ini adalah kemitraan itu tidak mau berkembang, hanya menggunakan manajemen yang sudah ada saja, tidak ada mau lagi yang baru. Yang terakhir, yang keempat ada desentralisasi. Itu sumber daya untuk mendorong mutu pendidikan itu hanya di satu sentral seperti itu. Gaya kepemimpinan, seorang pemimpin yang kurang mau berbaur dengan lembaga lain ataupun mitra-mitra juga mempengaruhi kemitraan. Kemudian biaya operasional, tadi sama, biaya operasional itu ada yang orang tuanya keberatan, ada yang tidak, karena sudah merasa bayar, lalu tidak peduli lagi dengan pendidikannya, berharap sekolah dan guru saja yang mengatasi. Kemudian ada beberapa sedikit tentang strategi untuk mengatasinya. Next, Mbak. Yang pertama ada analisis kebutuhan program, yang kedua ada identifikasi kemitraan, yang ketiga ada identifikasi potensi orang tua atau wali, dan masyarakat sebagai mitra sekolah. Yang keempat ada menemukan kesamaan kebutuhan, baik itu untuk anak, pendidik, orang tua, ataupun masyarakat dan lembaga mitra. Yang kelima, merancang program kemitraan harus dilakukan bersama-sama demi mengatasi calon-calon atau hambatan-hambatan yang mungkin saja akan terjadi nanti. Jadi harus dibentuk sebuah panitia dulu atau komite. Yang keenam, menetapkan program kemitraan bersama-sama dengan orang tua. Seperti itu. Next, Mbak. Yang terakhir ada peran pelaku dari kemitraan. Yang pertama satuan PAUD atau sekolah. Ada ambil peran dari kepala satuan, ada dari pendidik atau guru kelas, kemudian dari komite satuan PAUD. Komite ini biasanya terdiri dari orang tua yang menyekolahkan anaknya di lembaga tersebut. Next, Mbak. Yang kedua ada peran orang tua atau wali. Kemudian yang ketiga ada peran dari masyarakat untuk pelaku kemitraan tersebut. Itu saja. Nanti peran-perannya akan dijelaskan lebih lanjut lagi di dalam materi yang lain. Demikian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Silahkan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Reni atas presentasinya. Sekarang bagi teman-teman yang ingin bertanya, mohon disimpan dulu pertanyaannya ya. Kita akan lanjutkan presentasi yang kedua, yaitu oleh Ibu Asma ya.
Pada Ibu Asma, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Ayu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Suhaimi SPD MPD, dan saya banggakan teman-teman mahasiswa perkuliahan Magister PAUD. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang strategi pelaksanaan kemitraan pendidikan anak usia dini. Strategi pelaksanaan kemitraan PAUD itu ada 4 tahap, yaitu yang pertama adalah perencanaan, yang kedua tahap pengorganisasian, yang ketiga tahap pelaksanaan, yang keempat adalah supervisi dan evaluasi. Pada tahap perencanaan merupakan hal penting yang harus dilakukan agar program-program yang terkait dengan kemitraan Trisentra Pendidikan dapat terlaksana dengan baik dan tujuan yang direncanakan dapat tercapai. Tahap perencanaan program kemitraan itu terbagi 2 secara garis besarnya, yaitu pertama analisis kebutuhan di PAUD, yang kedua adalah menyusun rencana aksi. Dalam analisis kebutuhan di PAUD ada beberapa yang harus dilakukan, diantaranya adalah menganalisis kebutuhan program pendidikan keluarga, ditinjau dari peserta didik, orang tua, masyarakat, dan sekolah. Analisis kebutuhan ini dapat dilakukan melalui kegiatan jajak pendapat yang melibatkan unsur-unsur dari pihak sekolah, PAUD, peserta didik, keluarga, dan masyarakat. Jajak pendapat ini dapat dilakukan melalui pertemuan khusus ataupun melalui angket atau kuesioner. Kemudian identifikasi kemitraan yang pernah dilakukan. Identifikasi yang pernah dilakukan sebelumnya antara satuan PAUD, orang tua wali murid, kemudian masyarakat, sehingga dapat menjadi acuan pada kegiatan selanjutnya. Yang ketiga adalah identifikasi potensi orang tua atau wali dan masyarakat sebagai mitra sekolah. Potensi yang dimaksud bisa dari berbagai sudut pandang, diantaranya dari segi ekonomi, pekerjaan, keahlian, dan pengalaman. Kemudian juga ada kepentingan, minat, kegemaran, dan sebagainya. Yang keempat, temukan kesamaan kebutuhan antara peserta didik, orang tua atau wali, masyarakat, dan satuan PAUD sebagai fondasi yang baik untuk memulai kemitraan. Yang kelima, dari hasil analisis kebutuhan tersebut dapat dirancang program kemitraan yang akan dilakukan. Kemudian tetapkan program kemitraan yang akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas. Kemudian dalam penyusunan rencana aksi ada beberapa, diantaranya adakan musyawarah yang melibatkan semua pihak, diantaranya pihak sekolah, masyarakat, kemudian merumuskan tujuan kemitraan yang berdasarkan dengan fakta dan data skala kebutuhan dan prioritas. Kemudian rumuskan program dalam kegiatan kemitraan sesuai tujuan kemitraan, kemudian menyusun draft RAPK, kemudian didiskusikan draft RAPK pada pertemuan atau kegiatan diskusi, kemudian setelah diskusi disepakati RAPK yang akan dijalankan, kemudian membuat RAPK itu dalam bentuk buku saku dan semua pihak harus memiliki. Pengorganisasian. Program kemitraan adalah proses menentukan, mengelompokkan, dan pengaturan bermacam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan program kemitraan, menempatkan orang-orang pada setiap kegiatan, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif delegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Organisasi atau perkumpulan yang dapat dikembangkan di sekolah diantaranya paguyuban orang tua atau wali di tingkat kelompok dan seluruh kelas. Kemudian di sekolah dari tokoh masyarakat. Yang ketiga adalah membentuk jaringan komunikasi dan informasi. Jaringan komunikasi dan informasi ini bisa dilakukan melalui dokumen RAPK, buku penghubung antara pihak satuan PAUD dengan wali murid, kemudian ada pertemuan tatap muka antara pihak satuan PAUD dengan orang tua, surat menyurat,
media sosial, Facebook, pesan singkat, dan yang lainnya. Pelaksanaan program kemitraan. Pelaksanaan program kemitraan merupakan proses menjalankan kegiatan yang telah diprogramkan dan diorganisasikan. Rangkaian pelaksanaan program kemitraan diantaranya ada pengembangan kapasitas warga satuan PAUD. Di sana dapat pengembangan kapasitas warga satuan PAUD tentang kemitraan antara sekolah, orang tua, wali, dan masyarakat, diantaranya mendiskusikan atau membahas tentang hakikat kemitraan Trisentra Pendidikan yang melibatkan narasumber ahli. Kemudian melibatkan semua komponen warga satuan PAUD dalam penyusunan RAPK, sosialisasi tentang kemitraan di lingkungan warga satuan PAUD. Yang kedua, pertemuan guru dengan orang tua. Pertemuan ini bisa dilakukan di awal masuk sekolah, kemudian ada juga pertemuan lanjutan untuk membahas tentang perkembangan anak usia dini. Yang ketiga, kelas orang tua, yang bisa kita sebut dengan parenting. Kelas orang tua adalah wadah bagi orang tua, baik orang tua wali per kelas maupun satuan sekolah untuk menambah pengetahuan atau keterampilan mendidik anak. Yang keempat, pelibatan orang tua sebagai motivator atau inspirator bagi peserta didik, atau yang kita sebut dengan kelas inspirasi. Pentas kelas akhir tahun, di sini membutuhkan partisipasi dari orang tua untuk ikut melatih anaknya dalam menyiapkan pentas akhir tahun serta menyiapkan segala kebutuhan yang akan diperlukan untuk kegiatan pentas kelas akhir tahun. Yang terakhir adalah pelibatan orang tua lainnya dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya, tua membantu guru dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Kemudian kegiatan pelibatan orang tua lainnya misalnya juga dalam kegiatan gotong royong. Yang terakhir adalah supervisi dan evaluasi. Supervisi yaitu program kemitraan satuan PAUD, keluarga, masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan program pendidikan keluarga di sekolah. Evaluasi program kemitraan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan setiap indikator yang sudah diimplementasikan sehingga dapat tercapai keberhasilan yang maksimal. Evaluasi program kemitraan ini terbagi dua, evaluasi diri keluarga dan evaluasi diri satuan PAUD, yang masing-masing memiliki instrumen tersendiri yang sudah saya masukkan di makalah. Terima kasih. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Asma yang sudah memaparkan hasil presentasinya. Sekarang kita akan memasuki tanya jawab. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Saya buka dua penanya dulu ya. Jadi satu untuk Mbak Reni dan satu untuk Mbak Asma. Dipersilahkan teman-teman. Boleh bertanya kan, Mbak? Silahkan Mbak Rahma. Untuk siapa ya? Mbak Reni tadi. Oke, untuk Mbak Reni ya. Baik. Dipersilahkan Mbak. Saya tadi tertarik di kemitraan tuh ada yang fungsi advokasinya, tapi saya masih belum jelas Mbak Ren. Bisa sampai jelaskan lagi sama advokasi tadi. Terima kasih. Tentang kerjasama jenis advokasi ya? Iya, yang advokasi tadi ada 3 ya tadi. Iya, oke, baik. Nomor 2. Terima kasih Mbak. Mbak Reni sudah bisa dimengerti ya ininya? Bisa Mbak. Mbak Ayu, boleh nambah lagi nggak? Oke, silahkan Mbak Rahma. Jadi ya. Keduanya tadi kendala, saya udah baca makalahnya kemarin itu ada kendala soal apa? Yang keuangan tadi, gimana manajemen sekolah tadi mengatasi kendala sumber daya keuangan. Ya, udah umum aja, itu aja Mbak.
Bagaimana Mbak Reni? Bisa diulang Mbak Rahma? Mbak Ayu izin Oh iya, silakan Mbak Elsia. bertanya Untuk buat Mbak Reni boleh? Oh boleh. Boleh. Bagaimana Mbak Reni? Sebentar Oke, ya Mbak. Siapa? Mbak Helsya. Oke. Silakan Mbak. Tadi Mbak Reni di makalahnya ada menjelaskan tentang cara membentuk kemitraan itu ada 3 unsur ya, guru, keluarga, dan masyarakat. Nah, pertama-tama di makalah dijelaskan harus belajar percaya dan menghormati satu sama lain. Itu maksudnya seperti apa dalam konteks PAUD dan bagaimana cara membangun kepercayaan dan saling menghormati ketiga unsur tersebut. Minta contohnya lah seperti itu Mbak Rini. Itu saja pertanyaan dari saya. Apa sudah bisa dimengerti Mbak? Bisa. Ini ya. Cara membentuk kemitraan ada 3, yaitu 3 sentra tadi, dengan cara menghormati dan saling punya rasa percaya, seperti itu ya. Iya. Oke. Dalam konteks PAUD seperti apa? Bagaimana caranya? Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Helsya. Baik, dua penanya tadi ya, yang pertama dari Mbak Rahma, yang kedua dari Mbak Helsya, dua-duanya untuk Mbak Reni. Bagaimana Mbak Reni, sudah siap untuk menjawab? Oke, siap Mbak Ayu. Dipersilahkan Mbak Reni untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Rahma dan Mbak Helsya. Oke, ini saya jawab dulu untuk yang Mbak Rahmawati ya. Nah, tadi Mbak Rahmawati di bagian advokasi. Kalau advokasi ini sebenarnya adalah jenis-jenis dari kerjasama antara orang tua, sekolah, dan juga lembaga lainnya atau masyarakat. Nah, itu adalah advokasi itu upaya atau proses yang strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak terkait, yaitu yang stakeholder-nya tadi, ada 3 tadi. Misalnya itu kegiatan individu, ya, kegiatan individu untuk pembelajaran. Jadi ini kan sudah pasti, sudah tetap seperti itu kegiatan kerjasamanya. Contohnya saya langsung ke contohnya ya Mbak ya. Di pengertiannya yang saya tangkap seperti itu, yang jenis advokasi ini kerjasama yang sudah sangat-sangat terjalin. Misalnya satu lembaga itu sudah terbiasa dengan bekerja sama dengan penerbit misalnya. Nah, penerbit buku untuk memenuhi kebutuhan buku di lembaga atau di satuan PAUD tersebut. Nah, jadi itu sudah ada MOU-nya dan itu memang sudah pasti, sudah ada tekanannya dalam perencanaan manajemen sekolah tersebut. Nah, seperti itu. Meskipun kadang manajemen advokasi ini tidak jarang sekali yang tertulis seperti itu, tapi memang selalu ada dalam masukan rencana. Kenapa saya bilang jarang tertulis? Jarang. Kerjasama buku harus dengan Intan Pariwara misalnya, harus dengan Erlangga, harus dengan 3 serangkai, seperti itu. Itu jarang tertulis, cuman pasti dalam setiap agenda kemitraan itu pasti akan muncul buku paket atau buku bahan ajar anak. Nanti titik-titik penerbit, seperti itu. Itu advokasi dari pengertian yang saya tangkap jenis kerjasamanya. Iya Pak. Setelah itu, upayanya untuk mendekati, mendampingi, dan mempengaruhi para pembuat kebijakan secara bijak, sehingga mereka sepakat untuk memberi dukungan terhadap pembangunan pertumbuhan perkembangan anak tersebut. Jadi, dari kemitra atau kerjasama advokasi tadi mempengaruhi nih sekolah. Bu, pakai buku dari kami aja, kami sudah dapat dari kurikulum yang terbaru. Nih, sudah muncul nih kurikulum 2013 yang revisi 2018. Kalau dari sana bukunya masih yang lama. Nah, jadi yang seperti itu jenisnya advokasi. Jadi kerjasama yang secara advokasi. Kemudian tadi Mbak Rahma juga menanyakan terkait dengan kendala keuangan. Nah, di kendala keuangan ini namanya PAUD ya, anak-anak. Kalau kita berpikir nggak butuh uang sebenarnya, tapi
dalam praktiknya memang sangat membutuhkan dalam segi finansial atau segi pengelolaan keuangan tersebut. Kendalanya di sini saya sudah katakan yang pertama, kalau di desa itu orang tua merasa pendidikan PAUD itu belajar cuma nyanyi saja, cuma berhitung saja menulis, kenapa harus bayar SPP mahal? Akhirnya tidak mau membayar dengan mahal. Nah, kemudian yang selanjutnya di PAUD karena adanya jaringan, karena program pemerintah juga sudah ada masuk dalam BOP misalnya atau bantuan-bantuan lain dari daerah setempat. Tapi gurunya kurang bisa mengelola untuk kebutuhan PAUD. Karena apa? Tidak semua guru atau pendidik itu mengerti kebutuhan mengajar dia itu nantinya akan apa ya yang saya butuhkan. Karena yang mereka tahu itu kebutuhannya itu hanya buku, seperti itu, buku paket, buku bahan ajar, hanya taunya Play-Doh, hanya taunya bahan bermain, tapi dia kurang mengetahui tentang kemitraan, bagaimana dia memberikan fasilitas supaya dia dapat bermitra. Contoh, dia perlu puskesmas seperti itu. Jadi dalam keuangannya itu dia perlu merencanakan alat-alat untuk isi UKS-nya, sehingga jika ada tim dari puskesmas datang, kemitraan itu bisa terjalin karena mereka sudah menyiapkan ruangannya, menyiapkan alat ukurnya seperti itu, timbangan badan, pengukur tinggi badan, pengukur lingkar kepala. Jadi orang-orang yang bekerja sama di situ istilahnya hanya di orangnya saja, mereka bisa langsung mengerjakan seperti itu, sehingga kemitraan tersebut terbentuk. Itu untuk keuangannya. Atau misalnya kita dalam kegiatan rutin lainnya lagi makanan sehat. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan makanan sehat yang sesuai? Karena identiknya makanan sehat itu tidak boleh menggunakan bahan plastik, harus menggunakan bahan yang bisa didaur ulang seperti itu. Atau dari sekolah sendiri menyiapkan piring dan gelas khusus untuk anak-anak. Nah, seperti itu. Itu untuk kemitraan di keuangannya yang harus dikelola oleh sekolah supaya tidak menjadi kendala dalam kemitraan atau hambatan seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Mbak Rahma. Bagaimana? Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana Mbak Rahma? Penjelasannya apakah sudah cukup atau perlu ditambah lagi? Kalau yang ini saya udah paham Mbak, yang advokasi tadi saya masih di pikiran saya itu kayak upaya-upaya kampanye apa gitu ya. Tapi bukan ya kalau di PAUD ya, mungkin saya salah. Advokasi. Advokasi memang seperti upaya kampanye, Mbak. Tadi saya bilang tadi, tapi bisa dari lembaga yang ingin bermitra atau dari PAUD itu sendiri. Kampanye misal, kampanyenya kan sekarang yang itu literasi ya, buku seperti itu. Ini dari sekolah, orang tua, anak-anak tuh perlu buku yang sesuai umurnya. Nah, sekolah nih punya mitra. Mereka punya koleksi buku yang sesuai dengan anak. Jadi dia ajak nih orang-orang tua itu untuk membeli buku dengan mitra dari sekolah tersebut. Jadi itu advokasi kerjasama mengajak tadi, Mbak. Jadi seperti itu. Mungkin saya kurang masukin contohnya yang itu ya. Tadi yang saya masukkan contohnya hanya dari lembaga yang ke sekolah. Sekarang dari sekolah ke lembaga untuk bermitra juga ke orang tua. Jadi ada 3 lingkaran seperti itu. Ada orang tua, sekolah, dan mitra atau komunitas tadi dari misalnya penerbit seperti itu atau percetakan. Nah, jadi yang mengkampanyekan atau mempromosikan ini sekolah. Tapi karena keterkaitannya dengan dana tadi, sekolah nggak punya dana kalau langsung kasih ke anak. Jadi, sekolah kampanyenya ke orang tua, supaya orang tua secara mandiri bisa beli, tapi melalui sekolah juga. Sehingga ada jalinan lingkaran kemitraan di antara itu yang mengandung manajemennya, seperti itu. Boleh izin moderator memberikan tanggapan mengenai advokasi tadi? Iya, menanggapi masalah advokasi tadi. Dipersilakan Mbak Tri. Ya. Iya, Inggih. Terima kasih moderator. Ini pertanyaan dari Mbak Rahma ya. Jadi tanggapan saya mengenai penjelasan Mbak Reni, kalau kami agak berbeda ya. Kalau advokasi di dalam kemitraan atau sekarang ini PAUD HI itu berupa perlindungan terhadap anak. Jadi kemitraannya dengan siapa saja. Jadi banyak pihak untuk
merealisasikan yang namanya advokasi tadi. Nah, anak butuh perlindungan itu kita sudah memahami. Banyak hak anak yang perlu dilindungi. Nah, di situ sasarannya adalah orang tua dan juga guru. Sehingga lembaga sekolah bermitra bisa berupa dengan badan perlindungan anak seperti BP apa itu? Lupa saya. Badan Perlindungan Anak dan Perempuan seperti itu. Nah, itu kita bisa mengundang mereka untuk memberikan edukasi kepada orang tua dan juga kepada guru. Apa saja hak-hak yang kita dan kewajiban yang kita perlukan untuk anak. Nah, bagaimana alurnya juga akan dijelaskan oleh mereka. Kemudian kita juga bisa mengundang pihak kepolisian. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan ketika terjadi kekerasan terhadap anak misalkan. Kekerasan rumah tangga juga bagian untuk perlindungan bagi anak. Nah, di situ kita bermitra dengan mereka sehingga kita mengetahui alur-alurnya, jalurnya seperti apa kalau terjadi tindak kekerasan seperti itu. Jadi advokasi di sini adalah berupa perlindungan terhadap anak. Jadi itu menurut pendapat kami. Terima kasih, moderator. Bagaimana Mbak Rahma? Ya, sudah cukup jelas. Mungkin saya mau nambahkan, mungkin bisa kalau sesuai agamanya yang bisa mengundang ustadz, atau pendeta atau pastor gitu ya, supaya nilai-nilai itulah terjalin gitu ya. Terima kasih, jawabannya luar biasa. Baik, terima kasih juga Mbak Rahma. Dipersilakan Mbak Reni menjawab pertanyaan kedua. Oke, baik. Tadi pertanyaan dari Mbak Helsya itu bagaimana kita harus membentuk dari trisentra pendidikan tadi tentang rasa percaya dan menghormati satu sama lain dalam konteks kemitraan PAUD. Cara membangun kepercayaan ya. Nah, cara membangun kepercayaan itu sebenarnya dari awal orang tua datang ke lembaga kita, sebenarnya mereka sudah membangun rasa percaya. Mereka percaya kalau mereka datang ke sekolah tersebut seperti itu, anaknya akan belajar di situ. Jadi yang pertama adalah dari orang tua yang sudah mempercayakan anaknya, sehingga sehingga satuan PAUD bertanggung jawab untuk anak tersebut karena sudah memiliki rasa kepercayaan dari orang tua. Nah, nggak semua lembaga sekolah itu dapat memiliki atau orang tua itu mempercayakan anaknya di lembaga tersebut. Nah, jadi menurut saya dari awal datang itu orang tua sudah memberikan kepercayaan kepada satuan PAUD. Kemudian yang kedua, orang tua mempercayakan anaknya dididik dan diajar oleh guru dan juga dibina oleh sekolah. Nah, itu satu. Yang kedua, guru juga membangun dan menghormati rasa percaya orang tua tersebut dengan mengajari anaknya dengan baik. Misalnya, membangun kemitraan yang lebih dekat, bukan hanya dalam proses belajar mengajar. Salah satu contohnya adalah membuka atau memberikan waktu untuk konsultasi perkembangan anak. Nah, jadi dengan adanya konsultasi perkembangan anak atau pertemuan antara orang tua dan guru, di situ kita bisa mulai membangun yang namanya rasa percaya dan juga rasa saling hormat menghormati. Nah, terlebih misalnya kalau sekolah itu umum ataupun sekolah itu swasta yang berbasis agama. Nah, jadi di sini di sekolah yang umum ataupun berbasis agama kan kita harus menghormati. Misalnya nih, contoh ya, salah satu rasanya kita perlu kegiatan parenting. Nah, orang tua itu merasa kalau parenting itu apa ya, seperti itu penting nggak ya, harus hadir nggak ya? Jadi guru meyakinkan orang tua bahwa kegiatan parenting itu perlu untuk membangun kerjasama, untuk membangun kebaikan di antara warga sekolah tersebut, sehingga orang tua ikut parenting atau orang tua ikut rapat di sekolah itu bisa saling berdiskusi bagaimana caranya membangun kemitraan yang baik. Bukan yang dibahas itu sebenarnya bukan kemitraannya, cuman intinya memang kemitraan. Yang dibahas adalah bagaimana caranya kita memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita dengan cara bekerja sama. Jadi misalnya nih di rumah guru
memberikan satu alasan atau satu pekerjaan untuk anak yang juga diawasi oleh orang tua, sehingga orang tua merasakan hasil dampak dari pengajaran guru di sekolah, sehingga orang tua percaya bahwa apa yang diajarkan gurunya ke anaknya itu baik, seperti itu. Sebentar. Tadi tentang ke lembaganya lagi ya, atau ke masyarakatnya. Bagaimana kita bisa percaya masyarakatnya? Kita harus pastikan dulu, lembaga tempat kita bermitra itu adalah lembaga yang juga mau mengerti kebutuhan belajar anak-anak. Misalnya tadi, kita perlunya ke kantor polisi. Tidak perlu kita ke kantor polisi di bagian kasus, misalnya kasus kekerasan dan lainnya. Kita tidak perlu mengajak anak berkunjung ke sana, karena nanti polisinya tidak ramah anak, seperti itu. Jadi, polisi yang kita undang ke anak itu misalnya yang paling ramah dulu, supaya membangun kepercayaan anak ke polisi, misalnya Polwan, seperti itu. Yang paling sering itu polisi lalu lintas. Nah, dan itu biasanya Polwan. Jadi, ketika orang tua melihat bahwa anak dekat-dekat sama polisi itu nggak apa-apa, ternyata polisi tidak kasar, ternyata polisi tidak membuat anak takut, sehingga orang tua itu percaya kalau ada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh gurunya itu bisa membentuk karakter anak, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu contohnya, Mbak, kalau yang di PAUD. Terima kasih, Mbak Helsya. Ya, bagaimana Mbak Helsya? Apakah ada tanggapan lagi? Iya, terima kasih sudah bisa dipahami. Artinya ketika kita melakukan kemitraan 3 unsur itu, pertama lembaga meyakinkan kepada orang tua bahwa ketika menitipkan anaknya untuk bersekolah di sini, anaknya dapat dididik dengan baik oleh sekolah tersebut, seperti itu ya. Ya, Rasanya sudah cukup Mbak Reni atas penjelasannya. Terima kasih. Ya, Oke, Mbak Rini. baik. Terima kasih, Mbak Helsya. Ya, terima kasih Mbak Helsya. Berhubung waktu kita masih ada ya, teman-teman. Saya buka satu kesempatan untuk teman-teman bertanya. Mungkin ini pertanyaannya bisa ke Mbak Asma ya, karena sudah 2 ke Mbak Reni. Saya rasa cukup untuk Mbak Reni. Bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya kepada Mbak Asma? Moderator, izin bertanya. Iya, dipersilahkan. Ini untuk Mbak Asma ya, Mbak Desi ya? Iya, untuk Mbak Asma. Iya, dipersilahkan Mbak Desi. Iya, terima kasih. Pada bagian pengorganisasian program, itu disebutkan bahwa organisasi atau perkumpulan yang dapat dikembangkan di sekolah, diantaranya ada paguyuban orang tua atau wali, dan komite sekolah. Nah, jadi di sini saya ingin minta tolong jelaskan apa perbedaan dari kedua organisasi tersebut. Terima kasih. Maksudnya tadi perbedaan paguyuban tadi dengan komite. Seperti Iya, itu Desi ya? Iya, Mbak Iya. Ayu. Bagaimana Mbak Asma? Bisa dimengerti pertanyaannya? Bisa, Mbak. Oke, saya persilakan untuk langsung menjawabnya Mbak Asma. Baik, saya akan coba menjawab. Paguyuban kelas itu berbeda dengan komite sekolah. Paguyuban kelas itu adalah perkumpulan orang tua peserta didik dalam satu kelas yang bertujuan untuk membangun dan menumbuhkan serta meningkatkan partisipasi, kepedulian, dan tanggung jawab orang tua dengan memberikan saran dan pendapat dalam upaya untuk memajukan pembelajaran di satuan PAUD. Jadi tugas paguyuban kelas itu pertama itu bersama komite sekolah untuk merancang pelaksanaan dan mengevaluasi program pelibatan orang tua berbasis paguyuban kelas di satuan PAUD, terutama 4 kegiatan, yaitu pertemuan orang tua dengan wali kelas, orang tua kelas inspirasi, kemudian mediator antara orang tua peserta didik dengan wali kelas dan pendidiknya. Kemudian fungsi aspirasi, ide, tuntutan dari orang tua terhadap proses belajar mengajar di kelas. Sementara wewenang dan tanggung jawabnya adalah menggalang kas kelas atau kelas, mengkoordinir kebutuhan maupun perlengkapan kelas.
melakukan pertemuan rutin orang tua serta peserta didik dengan wali kelas, mensosialisasi kebijakan sekolah maupun komite sekolah kepada orang tua atau wali peserta didik. Kemudian mendukung kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah, komite sekolah, mengkomunikasikan, mengkoordinasi aktif dan dengan komite sekolah dalam pencapaian program kerja. Sementara komite sekolah itu sendiri adalah badan mandiri yang menjadi wajah peran serta masyarakat demi upaya meningkatkan mutu pendidikan, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah. Dan fungsi dari komite sekolah itu ada 3 fungsi pokoknya, diantaranya adalah melakukan kerjasama dengan masyarakat, organisasi, perorangan, dunia industri, dan pemerintah yang berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik. Yang kedua, untuk mendorong tumbuhnya komitmen dan perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Yang ketiga, untuk menampung dan menganalisa tuntutan, ide, maupun berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Jadi peran komite sekolah itu sebagai lembaga pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan PAUD, baik dalam bentuk pemikiran, finansial, maupun tenaga. Yang kedua, perannya adalah sebagai lembaga pemberi pertimbangan dalam melaksanakan dan menentukan kebijakan pendidikan. Yang ketiga adalah sebagai lembaga pengontrol dalam rangka akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan dan pengeluaran pendidikan. Yang terakhir ada sebagai lembaga moderator antara masyarakat dengan pemerintah eksekutif di satuan pendidikan. Jadi perbedaannya adalah paguyuban orang tua itu perannya terbatas di sekolah, di lingkungan sekolah, sedangkan komite lebih jauh lagi hubungannya dengan pemerintah dan masyarakat luas. Begitu Mbak, terima kasih. Bagaimana Mbak Desi untuk pertanyaannya, untuk jawabannya tadi? Ya, terima kasih kepada Mbak Asma, jawabannya sudah cukup jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Asma juga atas jawabannya. Baik, berhubung waktu kita masih ada ya teman-teman, saya membuka satu kesempatan lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan satu pertanyaan lagi ya, sebelum kita, sebelum para yang mempresentasikan ini memberikan kesimpulan atas presentasi mereka. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ya, satu pertanyaan lagi? Oh iya, ya, Mbak Masriah ya? Moderator mau bertanya, iya. Iya, dipersilahkan ingin bertanya kepada. Iya. Jadi pertanyaannya itu dalam strategi pelaksanaan pendidikan anak usia dini, seperti apa alur dari perencanaan program kemitraan? Ya mungkin itu aja Kak. Terima kasih. Mohon maaf Mbak Masriah, bisa diulang lagi soalnya agak putus-putus. Ya, dalam strategi pelaksanaan pendidikan anak usia dini, seperti apa alur dari perencanaan program kemitraan yang dimaksud? Ya, bagaimana Kak Asma? Ya, sudah bisa ditangkap. Oke, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Masriah. Dipersilakan Mbak Asma untuk menjawabnya. Iya, yang ditanyakan adalah alur perencanaan dari program kemitraan. Seperti yang saya sudah jelaskan di PPT tadi tentang perencanaan program kemitraan melalui 2 tahapan, yaitu analisis kebutuhan PAUD, yang kedua menyusun rencana aksi. Analisis kebutuhan PAUD ini terdiri dari beberapa tahapan pula, yaitu analisis kebutuhan program pendidikan keluarga. Yang kedua, identifikasi kemitraan yang pernah dilakukan, identifikasi potensi orang tua dan masyarakat, kemudian menemukan kesamaan kebutuhan, rancangan program kemitraan. Dari rancangan tersebut ditetapkan program prioritas. Dan di tahap keduanya,
mengadakan musyawarah dengan semua pihak untuk merumuskan tujuan kemitraan berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas, kemudian merumuskan program dan kegiatan kemitraan berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan, kemudian menyusun draft RAPK. Draft itu didiskusikan lagi untuk disepakati akan dibuat buku saku untuk sebagai acuan menjalankan program kemitraan. Begitu Mbak, terima kasih. Bagaimana Mbak Masria? Oke, baik, terima kasih banyak Kak Asmah atas penjelasannya lagi. Oke. Terima kasih Kak Moderator. Baik, sudah ada 4 pertanyaan ya, tadi 2 untuk Mbak Reni dan 2 untuk Mbak Asma. Tadi gimana pertanyaannya? Boleh Ibu Reni diulang atau moderator Ibu Ayu? Mbak Ayu, pertanyaannya apa saja? Tanyain aja lah, soalnya saya pakai handphone ya, agak susah udah. Ya. Baik, Pak. Ini pertanyaannya tadi, Pak. Dari Mbak Rahma tadi, bagaimana itu advokasi dalam pendidikan PAUD? Apa itu advokasi dan bagaimana tentang hambatan dari segi keuangan di kemitraan, hambatan terkait keuangan dalam kemitraan. Itu dari Mbak Rahma. Kemudian dari Mbak Helsya, tadi pertanyaannya bagaimana caranya membangun rasa saling menghormati dan rasa saling percaya antar trisentra pendidikan tadi dari orang tua atau keluarga, sekolah dan guru, serta komunitas atau masyarakat, Pak. Dan seperti apa contohnya di lembaga PAUD? Tadi sudah dikasihkan contohnya sebagian, Pak. Kalau keuangan ditujukan ke siapa tadi pertanyaannya? Ke saya, Pak. 2 pertanyaan tadi yang ke saya, yang Mbak Asmah nanti ada di Mbak Asmah pertanyaannya, Pak. Yang keuangan tadi, kenapa keuangan bisa menghambat kemitraan? Seperti itu, Pak, maksudnya. Iya. Jadi saya biar yang terakhir tadi ya. Hambatan yang tidak kalah pentingnya karena memang ini berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan PAUD, maka beberapa hal, yaitu salah satunya adalah sumber daya keuangan. Jadi kita tahu semua ya, bahwa kegiatan apapun itu pasti berbasis pada keuangan. Besar kecilnya tentu saja tidak menjadi ukuran, tapi dengan adanya uang, dengan adanya sumber daya, maka kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik. Oleh karenanya tidak mungkin kita tidak menggunakan keuangan, karena di situ kita melibatkan sarana prasarana, menggunakan ruangan, dan menggunakan juga konsumsi. Karena tidak mungkin ya orang tua disuruh membawa makanan sendiri ya, membawa bekal sendiri. Ini menjadi persoalan, makanya soal keuangan itu harus hal yang dapat diperhatikan selain daripada merubah mindset, merubah pemikiran yang dimiliki oleh orang tua. Walaupun kita seiring dengan perkembangan zaman, maka tentu saja semakin maju sebuah daerah, maka semakin mudah untuk membina atau mendorong terjadinya partisipasi. Aspirasi pimpinan sekolah, nah itu juga hal yang baik dan itu sangat menentukan. Jadi kita itu sebagai pimpinan sekolah, katakan saja kepala sekolah, kepala TK, itu memang harus bersifat menjadi magnet orang tua. Jadi gambaran bahwa perilaku daripada pimpinan itu adalah langsung dijadikan patokan bahwa orang tua itu akan dapat menyumbangkan partisipasinya dan atau tidak.
karena bagaimanapun ya TK itu menggambarkan yang ulas asih, yang penyayang, yang penyantun kepada seorang anak. Maka gambaran semua itu akan dijadikan pedoman atau dijadikan aspirasi sekaligus contoh bagi guru-guru yang lain dan orang tua untuk bisa ikut berpartisipasi. Oleh karenanya, semakin besar kesadaran, ya, pengetahuan dan aspirasi daripada pimpinan untuk mendorong dan memotivasi orang tua, maka akan semakin mudah sumber daya keuangan tadi akan terkumpul. Memang kita paham bahwa di daerah ataupun di desa begitu sangat sulit untuk mengumpulkan uang. Tapi boleh juga diganti dengan hal yang lain berupa benda ya. Berupa benda, berupa barang yang dapat digantikan untuk nilai daripada sebuah keuangan ya. Jadi mungkin itu sebagai pengganti suatu keberdayaan sebuah sekolah. Jadi ada kesadaran satu, itu penting, atau membuka pola pikir, kemudian ada simpatiknya perilaku daripada pimpinan yang membuat aspirasi bagi seluruh orang untuk bisa berpartisipasi, dan yang terakhir otomatis keuangan itu akan mudah digalang. Jadi memang keuangan itu diletakkan di nomor 3 lantaran kita tidak bisa apa-apa kalau di awal-awal kita bicara tentang uang. Jadi kita harus bicara tentang apa yang harus kita sajikan untuk orang tua, yang kita berikan untuk anaknya, sehingga orang tua dengan sendirinya memberikan keuangan itu. Kita membuka mindset pemikiran orang tua bahwa tidak selamanya keberhasilan pendidikan di sekolah itu dapat berhasil tanpa peran serta orang tua. Jadi tidak selamanya juga orang tua secara bulat-bulat begitu, secara penuh memberikan kepada sekolah saja tanggung jawabnya ya. Itu masa lalu ya, dan itu tetap saja di beberapa daerah atau di beberapa orang tua itu menjadi pegangan, ada keyakinan bahwa sekolah itu adalah segala-galanya untuk menitipkan anak. Jadi itu sebagai sesuatu gambaran bahwa partisipasi orang tua akan lancar apabila dia memiliki satu kesadaran, memiliki pengetahuan, memiliki apa saja yang dilakukan oleh sekolah, dan yang kedua sekolah itu bersifat pemberi teladan ya, sehingga dia menjadi satu sentral atau menjadi suatu magnet bagi orang lain, sebagai seorang pimpinan, bagi seorang guru, berpatokan, dan juga orang tua. Kemudian kalau tentang pendapat daripada Cat dan Gerling itu memang menyebutkan bahwa model profesional itu yang utama. Profesional, orang bisa membayangkan apa saja yang dilakukan oleh orang tua, oleh sekolah, maka tidak menjadi persoalan bagi orang tua untuk memberikan partisipasi. Jadi semakin profesional sebuah sekolah dikelola oleh guru ataupun kepala sekolah, maka semakin mudah untuk orang tua memberikan perhatian. Kemudian juga model kemitraan yang terakhir yang menjadi fokus ya, walaupun sebenarnya ada model advokasi. Advokasi ini kata lain daripada perlindungan ya, Bapak Ibu, Mbak serta Tokli, bahwa ini model advokasi itu kata lain daripada perlindungan, bahwa anaknya dijamin keamanannya dan segala sesuatu yang terjadi di sekolah itu dapat dipastikan dalam nuansa pendidikan dan nuansa perkembangan seorang anak. Oleh karenanya
karena di sini sifatnya adalah perlindungan, bukan perlindungan dalam artian satu-satunya perlindungan hukum, tapi perlindungan bahwa rasa aman, itu semua menggambarkan bahwa nilai jual sebuah sekolah atau TK itu akan menjadi lebih baik apabila dia memiliki beberapa syarat sebagai tempat untuk perlindungan sebuah anak. Jadi perlindungan baik rasa aman dalam hal perkembangan ataupun rasa aman dalam artian anak itu dari persoalan yang tidak diharapkan. Misalnya karena anak-anak itu sifatnya belum paham tentang bahaya, tentu saja ada pagar sekolah, kemudian ada juga pagar sekolah itu untuk melindungi daripada orang yang bermaksud tidak baik ataupun anak itu sendiri keluar daripada lingkungan sehingga kemana-mana ataupun kata saja dia jalan akhirnya menjadi suatu kesesatan. Anaknya jalan keluar tanpa anak ya, dalam beberapa cerita ya, itu memang anak karena sekolahnya tidak ada pagarnya, maka dia berjalan, ada yang mengajak, ada yang menarik dia, baik warna ataupun suatu hal yang telah dibayangkannya, maka dia keluar dari sekolah dan itu tidak tahu bahwa siapa yang menjemput seorang anak. Jadi sifatnya untuk keamanan ya. Kalau profesional itu tentang pengelolaan, kalau kemitraan itu tentang partisipasi. Kemudian tadi yang terakhir tentang apa? Mbak Rini, saya begitu. Yang terakhir dari pertanyaan Mbak Helsia tadi tentang membangun rasa percaya dan juga saling menghormati di antara tiga sentra kemitraan tadi, Pak. Ya, betul. Jadi tiga kemitraan itu kita paham ada sekolah, ada masyarakat, dan ada keluarga. Sebenarnya masyarakat dan keluarga itu kadang-kala bisa menjadi satu ya. Cuma dalam pengertian ini ada keluarga tentu saja orang tua daripada anak yang telah belajar di sebuah TK kita. TK di mana yang kita bicarakan ya. Kemudian kalau pihak sekolah tentu saja guru ya. Dan warga sekolah termasuk pengelola, termasuk di situ tenaga khusus, baik kebersihan ataupun pelayanan lainnya. Pelayanan dapur katakannya seperti itu ya. Pelayanan rumah tangga, sekolah. Kalau masyarakat boleh jadi orang tua daripada anak atau boleh jadi juga orang yang berada di sekitar atau tokoh masyarakat di situ, kemudian para pejabat yang berada di lingkungan itu. Nah, ini memang harus dibina dan harus dikasih atau dibuat wadah, yaitu yang disebut dengan kemitraan tadi. Bagaimana supaya optimal? Tentu saja tadi telah dipaparkan sebelumnya beberapa model ya, beberapa model daripada penawaran yang seharusnya kita lakukan. Jadi diawali daripada tadi saya ulang saja model profesional itu kaitannya dengan guru dan kaitannya dengan kepala sekolah. Tentu saja apapun yang dilakukan itu ada dasarnya. Maksudnya ada dasarnya, ada alasannya, dan ada tujuannya. Tentu saja tujuannya itu adalah untuk kebaikan dan daripada untuk pengembangan seorang anak. Jadi profesional itu adalah memberi dan menerima ya. Apa yang diberi itu tentu saja tidak diperhitungkan sebagai sesuatu yang lantas ada balasan. Nah, jadi dengan sendirinya apa yang diberi oleh guru dalam artian pelayanan itu otomatis saja akan diterima oleh orang tua dan dibalas dengan
perhatian ataupun partisipasi. Jadi kita yakin ya bahwa sebelum orang lain atau sebelum pihak-pihak tadi dapat memahami dan memberikan tindakan nyata ataupun kepentingan dalam kemitraan ini, pasti kita harus betul-betul, maksudnya kita itu adalah kepala sekolah dan guru-guru harus betul-betul berperilaku secara profesional. Jadi profesional itu Bapak Ibu kita semua paham gimana profesional. Kita menempatkan pekerjaan kita menjadi sesuatu yang betul-betul dapat bermakna. Dan itu juga yang diharapkan oleh orang tua. Profesi kita sebagai seorang guru adalah memberikan pendidikan ya. Tidak saja ingin memberitahukan yang benar dan yang salah, tapi harus mencontohkan apa yang kita lakukan sebagai satu pedoman. Maka kita bersifat sebagai seorang pendidik yang profesional. Kemudian kita juga harus menempatkan lembaga kita menjadi lembaga tempat berlindung dari bahaya seorang anak dalam menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena memang berkaitan dengan masa pola pikirnya yang belum matang. Ia tentu saja bisa memegang seluruh benda dan tidak memahami bahayanya. Sehingga benda-benda yang digunakan untuk permainan juga adalah benda-benda yang aman. Kemudian lingkungan yang ada harus dalam keadaan lingkungan yang aman. Maksudnya di sana tentu aja ada bunga, tentu saja ada sarana prasarana, dan tumbuhan itu ataupun sarana prasarana atau alat-alat itu harus aman. Aman dipegang, tidak berbahaya dan tidak berimplikasi kalau digunakan dalam bermain. Orang tua bisa mengatakan jangan menanam melati ya, jangan menanam tanaman berduri di sebuah TK. Jadi seperti kaktus dan sebagainya itu harus dikasih pengaman agar tidak dipegang oleh anak. Kemudian juga tanaman yang indah-indah, katakan saja mawar dan sebagainya yang ada durinya, itu seharusnya dikasih pelindung kalau maupun ditanam di lingkungan itu. Kalau tidak, maka harus dipilih tanaman yang ramah ya. Kata orang tua juga, kalau orang di rumah itu ada anak kecil, hindarilah tanaman berduri. Tanaman berduri. Nah, demikian juga kita di sekolah harus menjadikan sekolah kita yang sementara indah, sementara rindang, tapi di lain pihak kerindangan dan keindahan itu harus terukur menjadi sebuah keamanan ya, aman untuk dilakukan ya. Ya, Bapak Ibu, itu yang mungkin saya dapat sampaikan untuk merangkum saja daripada ketiga pertanyaan yang saya ulangi tadi. Sebenarnya karena mata kuliah kita ini tidak jauh-jauh, memang di awal daripada pembahasan itu adalah sifatnya kita bicarakan tentang kemitraan, hanya saja kita dalami sehingga bermacam versi ya, untuk menjadikan kemitraan itu menjadi satu pemahaman yang sangat penting bagi membuka lancarnya atau berhasilnya sebuah PAUD. Jadi di PAUD itu sebenarnya modal utamanya itu ya memang kemitraan itu, karena berdaya tidaknya sebuah PAUD itu tergantung pada partisipasi. Partisipasi siapa? Tentu saja partisipasi orang tua dan partisipasi pemerintah, karena bayangan kita di sini
dalam kemitraan itu ada instansi, ada pejabat, dan ada tokoh masyarakat serta orang tua. Jadi kalau begitu klop saja sebenarnya seluruh potensi yang ada di lingkungan sekolah, di luar daripada sekolah itu adalah lingkungan yang ramah, yang siap sedia untuk memberikan aspirasinya atau sumbangsihnya dalam rangka kemitraan, jalinan kemitraan yang lebih bermakna dan lebih terasa ya bagi keberhasilan sebuah PAUD. Demikian saya kembalikan ke Mbak Ayu ya untuk melanjutkan kegiatannya. Apakah ada lagi yang perlu ditanyakan dari penjelasan yang saya sampaikan ataupun masih atau sudah menerima ya. Demikian, terima kasih Mbak Ayu. Baik, terima kasih Pak atas penguatannya. Bagaimana teman-teman, apakah ada yang masih ingin ditanyakan atau kita diskusikan lagi? Sepertinya sudah cukup Pak, sudah cukup mengerti. Ya, makasih. Sudah jelas Pak ya. Saya akan menyerahkan kembali kepada pembawa materi untuk menyampaikan kesimpulan dari presentasi hasil kerjanya. Dipersilahkan yang pertama kepada Mbak Reni dulu ya. Dipersilahkan kepada Mbak Reni, dilanjutkan nanti oleh Mbak Asma. Oke, baik Ibu Moderator, Mbak Ayu. Yang terakhir ini adalah kesimpulan dari hasil dari pemateri saya. Sebenarnya dalam kemitraan itu akan ada faktor-faktor penghambat, yaitu dari masing-masing unsur atau masing-masing trisentra pendidikan tadi, baik dari orang tua atau keluarga, dari komunitas atau masyarakat, dan juga dari sekolah, baik itu guru, kepala satuan, sampai ke komite. Setiapnya pasti akan memiliki faktor-faktor yang menghambat. Tinggal bagaimana cara kita mengelola atau meminimalisir faktor penghambat tersebut dengan cara mengadakan perencanaan yang matang, kemudian mengadakan komunikasi yang baik, sehingga sosialisasi tentang pentingnya kemitraan juga mempengaruhi manajemen pengelolaan dalam satuan pendidikan sebagai proses pembelajaran anak didik atau peserta didik untuk meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan tersebut. Kerjasama itu kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat berlandaskan pada asas gotong royong, kesamaan kedudukan, saling percaya, saling menghormati, dan kesediaan untuk berkorban, dan membangun ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi peserta didik. Karena semua yang dilakukan oleh guru, oleh sekolah, maupun oleh orang tua, semuanya semata-mata untuk keperluan ataupun kepentingan kelancaran dari proses tumbuh kembang anak didiknya menjadi yang lebih baik, lebih berkembang, dan lebih maju untuk lembaga ataupun satuannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Reni untuk kesimpulannya. Dipersilakan Mbak Asma untuk memberikan kesimpulan. Baik, program kemitraan akan berjalan dengan baik, memerlukan strategi pelaksanaan program kemitraan khususnya di satuan PAUD. Strategi pelaksanaan program kemitraan sebaiknya dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap pelaksanaan, seperti inovasi. Tahap perencanaan terbagi dengan 2 kegiatan, yaitu analisis kebutuhan dan penyusunan rencana aksi program kemitraan. Kemudian dari pengorganisasian kemitraan adalah proses menentukan, mengelompokkan, dan mengatur bermacam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan kemitraan. Menempatkan orang-orang pada setiap kegiatan, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.
Organisasi atau perkumpulan yang dapat dikembangkan adalah paguyuban orang tua, kemudian komite sekolah, ketiga adalah membentuk jaringan komunikasi dan informasi. Pelaksanaan program kemitraan merupakan proses menjalankan kegiatan yang telah diprogramkan dan diorganisasikan. Rangkaian pelaksanaan program kemitraan tersimpar pendidikan yang dilakukan Satuan PAUD adalah mengembangkan kapasitas warga Satuan PAUD, pertemuan guru kelas dengan orang tua, kelas pelibatan orang tua sebagai motivator dan inspirator bagi peserta didik, serta pentas kelas akhir tahun, dan juga kegiatan yang pelibatan orang tua lainnya dalam proses pembelajaran. Supervisi program kemitraan Satuan PAUD dan keluarga yang dilakukan dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan program pendidikan keluarga di sekolah. Evaluasi program kemitraan bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan setiap indikator yang sudah diimplementasikan sehingga dapat mencapai keberhasilan yang maksimal. Evaluasi ini juga dilakukan dengan dua cara, yaitu evaluasi diri keluarga dan evaluasi diri Satuan PAUD. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesimpulannya Mbak Asma. Sehubungan dengan selesainya tadi kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Mbak Reni dan juga Mbak Asma, maka berakhirlah diskusi kita pada hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun sikap yang sudah pada sore hari ini. Salah hilap mohon maaf, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan atas perhatian semua teman-teman. Selamat sore dan terima kasih. Baik, terima kasih juga kembali Mbak Ayu dan teman-teman semuanya. Baik, kalau begitu saya tutup ya Pak ya untuk diskusi kita pada sore hari ini. Baik, sekian diskusi kita pada hari ini. Terima kasih untuk partisipasi dan kerjasama semua teman-teman. Salah hilap mohon maaf, saya selaku moderator mohon undur diri. Selamat sore dan terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.